Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pagi hari ini saya sehat. Semoga kalian semuanya juga sehat dan dapat tetap meningkatkan kesehatan kita pada minggu-minggu berikutnya meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ke-13 yaitu tentang akuntansi syariah. Di akuntansi syariah ini sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Rasulullah ya. Namun karena tidak adanya ahli akuntansi atau ahli perekonomian dalam Islam yang melanjutkan, akhirnya putus di tengah jalan. Tidak seperti ilmu-ilmu yang lain kayak ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu astronomi, dan sebagainya ya, itu bisa berkembang sampai benar-benar ilmu-ilmu tersebut menjadi pusat sumber bagi para calon ilmuwan dari berbagai negara termasuk Eropa. Mari kita mulai. Akuntansi di zaman Nabi Muhammad SAW dan 4 khalifah. Jadi intinya secara singkat pada zaman Rasulullah itu sudah didirikan apa yang disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal didirikan oleh Rasulullah untuk apa? Tujuan Baitul Mal itu untuk menampung zakat. Jadi umat Islam yang ingin membayar zakat dikumpulkan di Baitul Mal. Yang kedua untuk menyimpan harta rampasan perang. Jadi sudah jadi kebiasaan bangsa Arab kalau perang nanti akan mendapatkan harta rampasan perang bagi yang menang ya. Nah, harta rampasan perang itu nanti dikumpulkan di Baitul Mal. Di samping itu juga didirikan Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah ini apa? Lembaga yang akan mengadakan pengawasan atau kontrol keuangan. Ya, kalau ingin mengontrol dan mengawasi keuangan, maka khalifah raja waktu itu tinggal menginstruksikan kepada Wilayatul Hisbah untuk melakukannya. Dia ada 2 lembaga ya, yang satu lembaga Baitul Mal, yang kedua namanya Wilayatul Hisbah. Jadi Baitul Mal mengoperasionalkan program kerjanya, kemudian Wilayatul Hisbah yang akan mengawasi, mengontrol keuangannya. Berikutnya, latar belakang akuntansi. Jadi memang kalau kita membicarakan akuntansi, kita selalu ingat bapak akuntansi, ya, namanya Luca Pacioli dari Italia yang lahir pada tahun 1445 ya. Kemudian 1494 ini bapak akuntansi ini telah merintis akuntansi di dunia keuangan. Jadi dengan buku
bukunya cukup menarik karena ini dianggap sebagai buku pertama tentang akuntansi dan ditulis oleh Bapak akuntansi yang berasal dari Italia tadi. Istilah akuntansi, terutama akuntansi syariah, dikenal setelah perkembangan akuntansi modern dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan kaum muslimin terhadap perlakuan transaksi halal yang berasaskan syariah. Jadi itu apa namanya? Akuntansi syariah. Jadi akuntansi ini kalau kita pelajari dengan baik memang sudah dikenal pada zaman Rasulullah, ya. Embrionya sudah ada pada zaman Rasulullah setelah Rasulullah mendirikan apa yang kita sebut tadi, Baitul Mal dan Wilayatul Hisbah. Baitul Mal yang mengelola keuangannya, Wilayatul Hisbah yang mengontrol, mengawasi keuangannya, yang mengaudit keuangannya. Pengertian akuntansi syariah itu akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada proses akuntansi, pelaksanaan akuntansi sesuai dengan proses atau aturan yang ditetapkan oleh Allah, itulah namanya akuntansi syariah. Kalau hanya separuh tidak. Prinsip akuntansi syariah, satu, akuntabilitas, yaitu wujud akuntabilitas biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang valid, ya, tidak dibuat-buat, tidak palsu, ya. Prinsip keadilan, setiap transaksi dicatat dengan benar, jujur, tidak memihak. Adil itu apa adil? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Prinsip kebenaran, aktivitas proses akuntansi selalu dilandaskan dengan aspek kebenaran. Tujuan akuntansi syariah, untuk apa akuntansi syariah? Pertama, tingkatan ideal. Tingkatan ideal laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akuntansi syariah ini pertanggungjawabnya bukan hanya kepada atasan, bukan kepada manusia, bukan ada kepada kepala negara, kepala kantor dan sebagainya, ya, tapi benar-benar pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kepada pimpinan, ya. Jadi kalau orang itu melakukan auditing, melakukan pengawasan, kontrol keuangan sudah selesai, sudah ditandatangani dengan baik, tapi masih ada sesuatu yang melanggar aturan Allah, itu nggak boleh. Dalam akuntansi Islam nggak boleh. Harus sesuai dengan aturan Allah. Karena pertanggungjawabannya bukan pada manusia saja, pertanggungjawabannya kepada manusia juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan praktis bertujuan untuk dapat melakukan proses akuntansi terhadap transaksi dan akad berbasis syariah. Semua kegiatan perekonomian, ya, akan diawasi, akan dikontrol, dan semuanya itu berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah.
akuntansi syariah. Jadi akuntansi syariah ini kita mulai dari berbagai akad, ya, berbagai akad yang ada dalam Islam, ya, dalam dunia Islam, ya. Pertama yaitu akad al-mudharabah. Akad mudharabah ini akad yang dilakukan oleh dua orang kerjasama antara pemilik modal dengan pemakai modal. Jadi ada dua orang, satu pemilik modal, satu pemakai modal. Kedua-duanya kerjasama, nanti keuntungan dibagi, ya, dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau mudharabah di dalam Baitul Mal yang saya pelajari itu ternyata kesepakatannya itu tidak langsung, sering tawar-menawar antara pemilik modal yaitu PMT dengan pemakai modal yaitu para pengusaha kecil, ya. Pertama ditetapkan 60% untuk pemodal, 40% untuk pemakai modal. Kemudian pemakai modal menetapkan demikian itu, ditetapkan demikian itu dia menawar, minta supaya pemakai modal itu 75%, yang 25% untuk pemilik modal. Akhirnya sampai deal, pemilik modal itu dapat 20%, kemudian pemakai modal 80%. Kemudian supaya tercapai itu nanti pemilik modal itu mempunyai apa? Mempunyai karyawan yang akan memantau jalannya proses perdagangan, menasehati, kemudian mengingatkan, kalau malas ya ditegur dan sebagainya supaya dapat mencapai target yang ditetapkan. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah ini dua orang, kedua-duanya pemodal dan kedua-duanya pekerja. Nanti dibagi dua hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Di musyarakah ini dua pemodal, dua pemakai modal. Kedua bekerja sama, kemudian labanya, keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad atau transaksi. Kemudian al-ijarah. Al-ijarah ini memperkerjakan seseorang dengan imbalan. Dengan imbal uang sesuai dengan kesepakatan. Umpamanya saya ingin buat rumah, saya panggil tukang batu untuk melakukan pembangunan rumah. Nanti kita beri uang. Atau bisa juga orang datang ke penjahit supaya kainnya dibuat baju, dibuat
celana dan sebagainya nanti diberi upah, itu ijarah. Dalam bahasa kita mungkin lebih dekat pada jasa ya, jasa. Kemudian yang keempat ada lagi namanya murabahah. Murabahah merupakan pengembangan dari akad jual beli atau al-bai'. Ya, jadi ini apa? Merupakan pengembangan dari akad jual beli. Jadi begini. Seorang datang ke bank syariah atau BMT ya. Ada apa Bapak sini? Saya mau pinjam uang. Untuk apa? Untuk membeli motor. Berapa harga motornya? Harga motornya 17 juta. Apa mereknya? Mereknya Honda. Nah, pihak BMT tidak meminjami uang. Tidak, karena tidak untuk usaha, tapi untuk konsumsi ya. Oleh BMT ditawarkan, Anda kalau beli Honda kemana? Ke toko motor. Saya minta Anda membelinya di sini. Saya jual Honda sesuai dengan apa yang kamu sebut tadi, ya. Harganya sama dengan di toko, 17 juta. Sama. Jadi nanti kamu setiap bulan datang ke sini membayar angsuran, ya, membayar angsuran sesuai dengan kemampuanmu. Nah, inilah namanya al-murabahah. Jadi BMT membeli motor ke toko motor ya, itu harganya 15.500.000. Dijual menjadi 17 juta. Berarti kan laba. BMT laba. Laba itu 1.500.000. Laba itu namanya ribhun. Ya, ribhun. Murabahah ini kata ribhun ya. Murabahah itu apa? Saling laba. Saling laba. Yang meminjam dapat laba karena dia dapat motor. Meskipun dengan angsuran, PHPMD dapat laba karena dapat menjual lebih. Ya, tadi belinya hanya mungkin 15 juta, dijual 17 juta lebih. Dapat uang dari jual beli tersebut. Itu namanya murabahah. Saya ulangi ya, biar paham ya. Murabahah ini sering terjadi di kalangan bapak-bapak yang ingin membeli sesuatu tapi pinjamnya uang ke bank syariah. Kalau pinjam untuk modal namanya mudharabah ya, mudharabah tadi, yang pertama tadi. Tapi kalau punya uang kemudian juga temannya juga punya uang, dia siap bekerja, temannya siap bekerja, musyarakah. Yang ketiga ijarah. Ijarah itu jasa. Jadi orang membuat baju, menjahit baju, menjahit celana, membuat rumah, memperbaiki listrik dan sebagainya diberi upah. Ajr, ajrun itu apa? Jasa, uang, imbalan. Kemudian murabahah ini laba. Saling laba, saling beruntung. Jadi orang datang ke
BMT atau bank syariah pinjam uang untuk beli motor, berapa harganya? Harganya 17 juta. Kemudian pihak BMT menghubungi dealer motor, ya, menelpon, berapa motor harganya? Cara pasti berapa? Saya mau beli. Oh, harganya 15 juta. Tapi kalau dijual itu secara secara satu persatu, ya, tidak partai besar, ya. Itu harganya 17 juta. Ya sudahlah. Kalau demikian, motor itu akan saya beli besok, akan saya ambil, kemudian dijual kepada bapak yang mau pinjam uang untuk beli motor. Ini bapak beli saja motor ini sesuai dengan apa yang dikehendaki bapak, dan harganya juga 17 juta. Bapak nanti setiap bulan langsung sekian. Ya. Jadi di sini antara pembeli dan BMT itu dasarnya apa? Jual beli. Bukan pinjam meminjam, jual beli. Akadnya, transaksinya, transaksi jual beli. Bukan akad hutang piutang. Kalau hutang piutang nggak boleh. Saya mau hutang duit berapa? 15 juta. Ya boleh. Besok Anda mengembalikan 17 juta, nggak boleh. Jadi kalau Anda melihat model-model akad semacam itu selalu diikuti apa? Oleh Al-Quran, oleh hadis, ya. Itulah namanya akad syariah, ya. Kemudian perbedaan akuntan syariah dan konvensional. Jadi kalau kita melihat dasar hukum, ya, akuntansi syariah itu bersumber dari Al-Quran. Kalau akuntansi konvensional, ya hukum bisnis modern, ya, dasar tindakan, keberadaan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada Al-Quran, ya, tinggal buka, ya. Kemudian kalau konvensional, rasionalisme, ekonomisme sekuler. Sekuler apa sekuler? Sekuler itu memisahkan antara agama dan duniawi, ya, yang non agama dipisahkan, sekuler. Tujuan, keuntungan yang wajar. Nah, tapi keuntungan yang wajar, nggak usah berlebih-lebihan. Maksimalisasi keuntungan. Nah, kalau konvensional bagaimana supaya untungnya tinggi, banyak, melimpah, ya. Orientasinya kemasyarakatan, tapi apa? Individual atau kepada pemilik. Tahapan operasional dibatasi dan tunduk ketentuan syariah. Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Itulah perbedaannya antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Perkembangan transaksi syariah di Indonesia sebelum tahun 2002, pada tahun ini belum memiliki standar akuntansi khusus. Oleh karenanya, akuntansi mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Periode kedua tahun 2002 sampai 2007, periode ini akuntansi syariah sudah mengacu pada
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Pasal 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Tahun 2007-2011 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK tahun nomor 59. Periode 2011 sampai sekarang, periode ini PSAK syariah semakin disempurnakan sehingga mendapat ruang khusus untuk dikembangkan. Itulah perkembangan transaksi syariah di Indonesia.